Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 17, ayat 17. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Tema renungan saat ini adalah sahabat sejati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tidak semua orang yang kita sebut teman adalah sahabat sejati. Semua orang bisa memiliki banyak teman, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memiliki sahabat. Persahabatan sejati adalah salah satu hubungan paling indah dalam kehidupan manusia, bahkan seringkali melampaui ikatan darah. Hubungan ini menjadi begitu berharga karena bukan kesamaan latar belakang atau kepentingan yang menyatukan, melainkan Tuhan sendiri yang mempersatukan hati dua pribadi. Sahabat sejati adalah hadiah istimewa dari Tuhan, sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 mengingatkan kita bahwa sahabat sejati mengasihi setiap waktu. Kasihnya tidak bergantung pada situasi, suasana hati, atau keuntungan pribadi. Ia hadir bukan hanya saat tawa dan keberhasilan, tetapi juga ketika air mata jatuh dan hidup terasa berat. Bahkan firman Tuhan menyebutkan bahwa seorang saudara dilahirkan waktu susah, sebuah gambaran bahwa sahabat sejati seringkali berperan seperti keluarga di saat-saat paling gelap di dalam hidup. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada kisah tentang sekelompok wanita yang rela mencukur habis rambut mereka demi mendukung seorang sahabat yang menderita kanker payudara. Tindakan itu bukan untuk mencari perhatian atau sensasi, melainkan sebuah ungkapan kasih yang tulus. Ketika ide itu diusulkan, tidak satupun dari mereka menolak. Mereka justru bersukacita karena dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi sahabat mereka, meskipun harus kehilangan mahkota yang selama ini dibanggakan. Inilah potret persahabatan sejati, kasih yang tidak menghitung untung dan rugi. Persahabatan sejati tidak dibangun di atas prinsip take and give yang kaku, melainkan terjadi secara alami. Memberi dilakukan dengan sukacita dan menerima dilakukan dengan kerendahan hati. Sahabat sejati tidak bertanya apa yang aku dapatkan, melainkan apa yang bisa aku lakukan. Tak heran jika persahabatan seperti ini begitu langka, ibarat menemukan jarum di dalam tumpukan jerami. Di tengah kesibukan modern seperti ini, ketika banyak orang tenggelam dalam pekerjaan, gawai, dan ambisi pribadi, memiliki sahabat sejati menjadi sesuatu yang semakin jarang. Namun sesungguhnya setiap orang
baik muda maupun tua, membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan seseorang untuk bersandar, untuk berbagi cerita, tanpa takut dihakimi, untuk meluapkan kesedihan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Sayangnya tidak semua orang bersedia menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Keakuan, ego, dan kepentingan diri seringkali menjadi penghalang terbesar. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menantang kita untuk bercermin. Kita tidak akan pernah memiliki sahabat sejati jika kita sendiri tidak mau menjadi sahabat sejati. Persahabatan menuntut proses yang panjang, kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan. Namun melalui proses itulah kasih dimurnikan dan hubungan menjadi semakin kuat. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia, mengasihi setiap waktu, dan hadir di waktu susah, sebagaimana Kristus terlebih dahulu menjadi sahabat sejati bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau sahabat kami yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami masih egois dalam menjalin persahabatan. Ajarlah kami untuk mengasihi dengan tulus, setia dalam segala keadaan, dan menjadi sahabat sejati bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.